Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tidak menjamin keamanan vaksin virus corona COVID-19 buatan Rusia Sputnik V. WHO juga mengatakan sebelum diproduksi secara massal, vaksin tersebut masih harus melewati tahap prakualifikasi. Sejumlah ilmuwan memang mempertanyakan dan data uji coba dari vaksin tersebut yang sejauh ini belum dipublikasi. Ivor Ali, spesialis obat-obatan di British Worldwide Business School, mengatakan persetujuan cepat yang diberikan Rusia terhadap Sputnik V ini dapat memberikan efek buruk dari vaksin yang tidak terdeteksi sebelumnya, mengingat Rusia belum melakukan uji coba dalam skala besar untuk melihat apakah vaksin bekerja dengan aman ataukah tidak. Peneliti rekanan senior di Universitas Southampton, Michael Gates, juga meragukan kemanjuran vaksin Sputnik V ini. Dia menduga vaksin itu hanya diuji ke beberapa orang dan pemerintah Rusia dinilai terburu-buru dalam menyetujui vaksin tersebut. Menurut standar dunia, uji klinis tahap 3 sebuah vaksin harus melibatkan 10.000 orang dan memakan waktu berbulan-bulan. Tapi itu dinilai menjadi satu-satunya eksperimen untuk menguji apakah vaksin itu aman dan manjur. Sebagai perbandingan, uji coba tahap akhir di Amerika Serikat mewajibkan untuk diuji coba kepada 30.000 relawan. Meski banyak yang meragukan keampuhan dan keamanan dari Sputnik V ini, namun sudah tercatat ada 20 lebih negara yang menyatakan minatnya untuk membeli vaksin Sputnik V ini. Salah satunya Korea Utara. Di video ini saya akan membahas tentang vaksin baru namanya Sputnik V yang mungkin terkesan terburu-buru dipublikasikan oleh Rusia. Belum terekspos oleh media apapun, tiba-tiba secara mengejutkan Vladimir Putin mengumumkan vaksin tersebut vaksin pertama yang ada di dunia dari negara Rusia tersebut, teman-teman. Jadi vaksin ini diklaim menjadi pertama disetujui di dunia dalam menghadapi skeptisisme tentang keefektifan dan keamanan setelah kurang dari 2 bulan pengujian pada manusia. Vladimir Putin mengumumkan Rusia telah menjadi negara pertama yang memberikan persetujuan regulasi untuk vaksin COVID-19 pada 11 Agustus 2020. Lalu karena menjadi vaksin yang pertama yang disetujui dunia, apa saja yang perlu diketahui tentang vaksin yang diberi nama Sputnik V ini, teman-teman? Sputnik V merupakan vaksin yang dikembangkan oleh lembaga penelitian Gamaleya bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Tindakan ini didasarkan pada vaksin yang terbukti melawan adenovirus atau flu biasa, teman-teman. Menurut Kementerian Kesehatan Rusia, vaksin ini diharapkan dapat memberikan kekebalan dari virus corona penyebab COVID-19 hingga 2 tahun. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis yang terdiri dari 2 serotype. Adenovirus manusia masing-masing membawa antigen S dan dari virus corona baru yang memasuki sel manusia dan menghasilkan respon imun. Hal ini dapat disebut sebagai vaksin vektor virus, artinya menggunakan virus lain untuk membawa perkodean DNA dari respon kekebalan yang dibutuhkan ke dalam sel. Platform yang digunakan untuk vaksin tersebut dikembangkan oleh para ilmuwan Rusia selama 20 tahun dan telah menjadi dasar untuk beberapa vaksin di masa lalu, seperti Ebola. Menteri Kesehatan Rusia, Mikhail Murashko, menyampaikan uji klinis ini melibatkan beberapa ribu peserta yang akan menyusul. Dia juga menambahkan batch pertama dari vaksin ini akan tersedia untuk tenaga medis dalam 2 minggu ke depan. Para ahli juga yang ada di Rusia, bahkan di seluruh dunia, mengkritik langkah mereka sebagai cara yang tidak ortodoks dan sangat terburu-buru untuk memulai uji coba pada manusia. Seharusnya pengujian yang efektif ini dilakukan dalam jangka waktu yang tidak cepat. Ya, ini tadi, ini akan menjadi bahan pro kontra yang ada di seluruh dunia. Suhu tubuh akan naik sampai naik tinggi ya.
yang pasti akan di bawah 39 derajat Celcius. Vaksin ini apakah aman? Nah, pihak pengembang mengatakan vaksin ini termasuk aman untuk digunakan. Sementara sang presiden Putin menilai vaksin Sputnik V cukup efektif dan memberikan kekebalan yang berkelanjutan berdasarkan tanggapan anaknya dalam suntikan itu. Ahli virologi Rusia juga telah memperingatkan bahwa vaksin itu bisa berbahaya. Selain itu, WHO pekan lalu juga mendesak Rusia untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan dan melalui semua tahapan yang diperlukan untuk mengembangkan vaksin yang aman. Lalu kapan vaksin tersebut bisa tersedia untuk umum, teman-teman? Sertifikat pendaftaran di situs web Kementerian Kesehatan Rusia mencatat bahwa vaksin tersebut akan memasuki sirkulasi sipil pada 1 Januari 2021. Intinya, walaupun tergesa-gesa, walaupun banyak yang pihak masih mempertanyakan vaksin tersebut, namun faktanya sudah ada lebih dari 20 negara yang telah memesan lebih dari 1 miliar dosis, teman-teman, terutama Korea Utara. Sekian dari saya itu dulu. Bagi yang suka, tetap like, komen, dan subscribe di bawah sini agar memberikan saya semangat dalam berkarya di kemudian hari. Masih bersama saya, Ricky Wirawan, ahli media keperawatan dalam channel Ricky Wir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.